Ada satu hal menarik yang sering terjadi di kehidupan kita. Semakin banyak orang terlihat sibuk, justru semakin bingung kita sendiri harus ke arah mana. Setiap pagi jalanan penuh, media sosial penuh pencapaian, teman-teman sibuk mengejar target, dan dunia seakan bergerak terlalu cepat untuk sekadar mengambil napas. Di tengah semua itu, ada saat-saat kamu merasa tidak nyaman. Seolah-olah kamu dipaksa ikut berlari meskipun rasanya kakimu sedang tidak sanggup. Dan justru di titik seperti itu, ada alasan penting kenapa kamu tidak perlu memaksakan diri. Ada momen ketika melambat bukan tanda tertinggal, tetapi satu-satunya cara untuk benar-benar memahami langkahmu sendiri. Di era sekarang, terutama mendekati tahun 2026, dunia bergerak dengan ritme yang tidak lagi normal. Semua orang seperti berpacu, mengejar karir lebih cepat, memperbaiki hidup lebih cepat, menghasilkan uang lebih cepat, bahkan ingin bahagia lebih cepat. Tekanan ini tidak selalu datang dari luar, seringkali muncul dari dalam diri sendiri. Kita melihat teman mencapai sesuatu, lalu muncul perasaan harus mengejar juga, meskipun sebenarnya kita tidak benar-benar menginginkannya. Tekanan halus ini perlahan-lahan membentuk pola pikir bahwa hidup harus dijalani dengan kecepatan tinggi. Seakan-akan kalau kita tidak bergerak cepat, kita akan tertinggal selamanya. Padahal kenyataannya, tidak semua orang cocok dengan ritme yang sama. Tidak semua jalan harus ditempuh secepat mungkin. Dan tidak semua orang yang berlari sebenarnya tahu kemana mereka ingin pergi. Semakin cepat orang bergerak, semakin banyak pula yang sebenarnya tidak tahu apa tujuan mereka. Mereka hanya mengikuti arus. Pagi berangkat, malam pulang, akhir pekan dihabiskan untuk memulihkan diri, lalu Senin kembali mengulang. Ini bukan soal malas atau gagal, tetapi soal kehilangan arah, karena terlalu fokus bergerak tanpa jeda. Ketika semua orang berlari, mudah sekali terbawa ke dalam ritme tersebut. Namun masalahnya, kecepatan membuat kita kehilangan kesempatan melihat hal-hal penting. Apakah langkah ini benar? Apakah tujuan ini sesuai diri kita? Apakah hidup ini sedang kita jalani? Atau hanya sedang kita kejar tanpa sadar? Melambat memberikan ruang untuk bertanya, mengevaluasi, dan memahami ulang arah hidup. Tanpa momen berhenti sejenak, kita bisa berlari jauh ke tempat yang sebenarnya tidak ingin kita tuju. Ada pandangan keliru yang sering muncul. Orang yang melambat dianggap malas, tidak punya ambisi, atau tidak cukup kuat menghadapi tantangan. Padahal melambat adalah bentuk kesadaran diri yang tinggi. Ini adalah keputusan untuk tidak lagi mengikuti ritme dunia, tetapi mengikuti ritme diri sendiri. Melambat memberikan waktu untuk memproses pengalaman. Kita bisa memahami apa yang penting, apa yang hanya kebisingan, dan apa yang benar-benar ingin kita lakukan. Keberanian ini tidak dimiliki semua orang. Dunia memuji mereka yang cepat, tetapi kerap lupa bahwa kedalaman justru lahir dari keheningan. Ketika seseorang berani melambat, ia mulai membangun fondasi hidup yang lebih kokoh. Ia tidak berfokus pada kecepatan, tetapi pada ketepatan. Dan ketepatan itu lebih penting bagi perjalanan panjang. Melambat bukan hanya soal istirahat. Ada banyak manfaat yang langsung terasa ketika seseorang memutuskan mengurangi ritme hidupnya. Pertama, melambat membantu pikiran lebih jernih. Ketika setiap hari penuh dengan tuntutan, pikiran tidak sempat bekerja dengan baik. Dengan melambat, kita memberi ruang bagi otak untuk berpikir jangka panjang. Kedua, melambat membantu kita mengenali apa yang sebenarnya kita rasakan. Banyak orang baru sadar bahwa mereka lelah secara mental setelah berhenti sejenak. Momen lambat memberi kita kesempatan untuk merawat diri. Ketiga, melambat membuka kesempatan kreatif. Biasanya ide terbaik muncul ketika kita sedang tidak dikejar waktu. Keempat, melambat membuat kita lebih sadar atas apa yang sudah kita miliki. Terlalu sering kita mengejar hal baru tanpa menghargai apa yang sudah ada. Kelima,
melambat mengurangi keputusan impulsif. Ketika seseorang terlalu terburu-buru, ia sering mengambil keputusan yang tidak sesuai dengan gambaran jangka panjang. Melambat bukan tindakan kecil. Ia adalah strategi mental yang dapat membantu seseorang masuk tahun 2026 dengan lebih matang dan lebih kuat. Melambat tidak berarti berhenti. Ini hanya tentang menyesuaikan ritme dengan kapasitas diri. Cara pertama adalah mulai membatasi konsumsi informasi yang membuat kamu merasa tertinggal. Dunia digital penuh perbandingan, dan seringkali rasa tidak aman muncul dari situ. Dengan mengurangi paparan, pikiran bisa kembali netral. Cara kedua adalah menetapkan satu prioritas utama dalam hidup. Ketika tujuan terlalu banyak, langkah terasa kacau. Dengan satu fokus yang jelas, kamu bisa bergerak dengan lebih tenang. Cara ketiga adalah memberi jeda di antara kegiatan. Beberapa menit untuk menarik napas, minum air, atau sekadar memejamkan mata dapat membuat pikiran kembali stabil. Cara keempat adalah menerima bahwa hidup tidak perlu cepat. Terlalu banyak orang memaksakan diri mencapai hal besar di usia muda. Padahal setiap perjalanan punya waktu yang berbeda. Cara kelima adalah mulai menikmati proses. Ketika seseorang fokus pada hasil, ia akan terus terburu-buru. Tapi ketika fokus pada pertumbuhan, ritme hidup bisa terasa lebih natural. Dengan langkah-langkah kecil ini, kamu bisa tetap berkembang tanpa harus terjebak dalam kelelahan. Ketika seseorang melambat, ia mulai bertemu dengan dirinya sendiri. Ia mendengar suara hati yang sering tenggelam oleh kebisingan dunia. Melambat membantu seseorang menyadari bahwa ia tidak harus mengikuti standar orang lain. Ia berhak menentukan versinya sendiri tentang kebahagiaan, kesuksesan, dan arah hidup. Proses ini penting, apalagi bagi anak muda yang sedang membangun hidupnya. Dunia mungkin menunjukkan banyak jalan, tetapi hanya diri sendiri yang tahu jalan mana yang paling cocok. Melambat membantu kita merawat diri, menjaga emosi, dan menyiapkan energi untuk perjalanan panjang ke depan. Ini bukan tentang menjadi lambat. Ini tentang menjadi stabil. Ketika semua orang berlari, melambat bukan berarti kamu tertinggal. Justru di situ kamu mulai memahami arah hidupmu dengan lebih jelas. Melambat membantumu melihat apa yang penting, mendengar isi hati, merawat energi, dan menghindari keputusan impulsif. Dalam dunia yang penuh kecepatan dan tekanan, melambat adalah bentuk keberanian untuk tidak lagi mengikuti keramaian, tetapi mengikuti ritme diri sendiri. Memasuki tahun 2026, ritme dunia mungkin akan semakin cepat. Tetapi mereka yang mampu melambat saat perlu, bukan hanya bertahan, tetapi juga tumbuh dengan lebih sadar. Melambat bukan tanda kelemahan. Ini adalah langkah strategis untuk memastikan bahwa setiap langkah yang kamu ambil benar-benar membawa kamu ke arah yang kamu inginkan.